Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam. Kalimat syukur yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat syukur, kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam, maka kita telah mengucapkan kalimat yang paling dicinta, kalimat syukur yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, artinya adalah alhamdulillahi, segala puji milik Allah, alladzi an'ama 'alaina, yang telah memberi nikmat kepada kita, bil Islam, dengan nikmat Islam. Nikmat terbesar bagi kita adalah nikmatul Islam, beriman. Yang memberi hidayah kepada kita dengan Islam, yang telah memberi nikmat kepada kita dan memberi hidayah kita dengan atau kepada agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga saat ini diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai umur kita pada bulan Maulid atau bulan Maulud. Jadi bisa dua, bisa Maulidun, artinya tempat dan waktu dilahirkan Nabi SAW. Tempatnya Mekah, waktunya itu Senin 12 Rabiul Awal, Amal Fil, tahun gajah. Kemudian yang kedua, Maulud. Maulud adalah orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dilahirkan dari ayah yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim, dari ibu yang bernama Aminah bintu Zahra. Lahirlah Nabi SAW pada Senin 12 Rabiul Awal, Amal Fil, tahun gajah. Alhamdulillah, kita berada di bulan kelahiran Nabi SAW atau di bulan Maulid atau Maulud gitu. Nah, apa kira-kira hal yang menjadi istimewa bagi kita umat Islam tentang bulan tersebut? Bulan tersebut atau bulan Maulid atau bulan Maulud itu bulan kelahiran Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat yang sangat besar, yaitu kelahiran Nabi SAW. Bahkan bisa dikatakan nikmat terbesar, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mestinya adalah sangat layak, sangat pantas, dan bahkan suatu keharusan apabila kita mengenang dan mengingat serta mensyukuri bulan apabila kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, yaitu bulan Maulidun Nabi. Oleh karena itu, umat Islam secara umum di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi SAW, banyak melakukan hal-hal yang sifatnya mengarah pada bagaimana kita mencintai Nabi SAW. Karena mencintai Nabi adalah suatu perintah dan bahkan syarat iman kita kepada Allah adalah iman dan cinta kepada Nabi SAW. Jadi di bulan Maulid itu kita umat Islam melakukan banyak hal yang sifatnya secara umum mengarah pada bagaimana cara atau kita bisa mencintai Nabi SAW. Antara lain, yang dilakukan umat Islam secara umum adalah berkumpul dan berjanjian. Walaupun di waktu-waktu tertentu atau bahkan pada saat ini ada yang mengatakan berjanji itu baik, berjanji itu tidak baik. Jadi tetap yang namanya manusia tetap ada perbedaan. Perbedaan itu satu keniscayaan, artinya pasti terjadi perbedaan itu. Nah, sebelumnya untuk tidak
tergesa-gesa kita mengatakan baik atau tidak baik, sebelum kita mengatakan bahwa ini sesuatu perbuatan yang bid'ah atau tidak baik, atau menghukumi baik atau sunnah, nah kita perlu tahu apa berjanji. Jadi karena kadang orang ketika dibilang kenapa Anda berjanjian kok bid'ah, jawabannya justru kadang-kadang menghujat juga, bukan seperti itu. Jadi apa berjanji? Berjanji itu adalah orang, nama orang. Jadi Al-Barzanji itu adalah namanya Habib Ja'far Al-Hasani, Sayyid Ja'far Al-Hasani, yang masih keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau menulis kisah atau hikayat tentang kelahiran Nabi SAW, mulai dari bagaimana Rasulullah ada dalam kandungan ibunya, atau sebelum itu bagaimana Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah. Itu dikisahkan semua dalam kitab tersebut, yang nama kitabnya adalah Maulidun Nabi atau Maulidud Dibai. Sehingga oleh orang Islam dikenal Dibaan, Maulidud Dibai. Jadi ditulis oleh Sayyid Ja'far, Al-Habib Ja'far, yang dilahirkan pada tahun 1128 di Madinah dan wafat di Madinah tahun 1177. Artinya di masa Imam Suyuti, setelah Imam Suyuti rahimahumullah ta'ala. Jadi kitab Al-Barzanji, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji, itu umum dibaca atau dijadikan pedoman, dijadikan pegangan ketika kita mengadakan atau mengenang Maulidun Nabi SAW. Kenapa? Karena banyak faktor, banyak hal. Pertama, yang nulis adalah masih Ahlul Bait, Habib keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yang tentunya pasti dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya masih Ahlul Bait, Ahlun Nabi. Kemudian faktor yang kedua, beliau adalah asli orang Madinah. Artinya sangat mungkin lebih tahu daripada orang-orang yang bukan orang Madinah tentang Nabi alaihissalam. Sehingga ketika beliau nulis kisah atau hikayat tentang kelahiran Nabi, maka insya Allah lebih pada kebenaran daripada ketika ditulis oleh orang lain. Tapi belum tentu juga yang ditulis orang lain juga salah, bukan berarti seperti itu, tapi lebih pada meyakini hal tersebut karena ya masih Ahlul Bait, masih keluarga Nabi alaihissalam. Kemudian kitab Barzanji itulah yang dijadikan atau dipegang kadang-kadang dan dijadikan pedoman ketika kita melakukan amalan Barzanji itu. Jadi ada Barzanji itu terdiri dari nasar, jadi tidak nazam. Kemudian yang kedua terdiri dari banyak nazaman. Nazamannya pun yaitu tentang salawat dan memuji dan puji-pujian kepada Nabi SAW. Jadi isinya itu. Jadi ada nasar, kisah tentang atau riwayat tentang kelahiran Nabi, termasuk yang membidani kelahiran Nabi yang disebut di dalam kitab itu, yaitu Asia Zawjatu Fir'aun dan Maryam Ummi Isa alaihi salatu wassalam yang membidani. Kemudian dan itu ada hadisnya. Kemudian ada nazam, dan di si nazam itu nazam tentang salawat seperti
salawat ya Rasulullah, salamun alaik, atau Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jadi nazam-nazam yang tentang salawat. Kemudian ada nazam-nazam tentang puji-pujian dan memuji Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur. Jadi, itu puji-pujian dan memuji Nabi alaihi salatu wasallam. Itu isi dari kitab Al-Barzanji. Nah, itu semua secara umum termasuk di negara kita ketika maulidan atau mengenang kelahiran Nabi atau di bulan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, di mana-mana di pelosok tanah air biasanya berzanjian. Jadi berzanjian adalah istilah. Berzanji itu istilah, jadi istilah. Artinya bersalawat kepada Nabi dan memuji Nabi menggunakan kitab Imam Al-Barzanji. Itu kalau dipanjangkan. Jadi arti daripada berzanjian artinya bersalawat kepada Nabi dan memuji-muji Nabi menggunakan kitab Imam Al-Barzanji. Itu kalau dipanjangkan. Nah, kemudian umpama menggunakan kitab lain, ya silahkan, tapi itu tidak lumrah. Jadi umpama kita mengadakan kumpulan salawatan menggunakan kitab sejarah sirah nabawiyah, atau menggunakan kitab yang berkaitan dengan sahabat seperti Al-Isabah umpama fi tamyiz sahabat, atau Al-Isti'ab, atau Al-Kamil sejarah Nabi. Itu silahkan, tapi itu tidak lumrah dan jadinya kajian. Nah, yang lumrah dan kaprah dilakukan oleh masyarakat umat Islam secara umum adalah berzanjian itu bersalawat kepada Nabi dan memuji-muji Nabi menggunakan kitab Imam Al-Barzanji. Itu yang perlu dipahami sebelum kita menjustifikasi bahwa berzanji itu baik atau tidak baik. Jadi kita perlu paham. Walaupun seringkali ketika orang tidak paham, tidak tahu arti dari apa yang diucapkan umpama ketika berzanjian, seringkali ia keluar dari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Contohnya ketika umpama berzanjian, dalam nazam berzanji itu kan ada kalimat yang biasa dan kaprah diucapkan oleh orang yang sedang berjanjian, yaitu ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini. Itu menggunakan huruf nida, panggil, artinya panggil Nabi, ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Kita panggil Nabi, kemudian pasti secara nas Nabi menjawab. Nah, ketika Nabi menjawab, justru yang manggil kadang-kadang lengah hatinya kemana-mana, menghadapnya kemana-mana, tidak menghadap panggilan atau orang yang dipanggil itu. Nah, itu sangat su'ul adab kepada Nabi, sangat tidak baik hal seperti itu. Jadi, ketika orang mengatakan ya Habibi, ya Muhammad, kemudian yang panggil, yang memanggil seperti itu sambil main-main atau sambil hatinya tidak khusyuk atau tidak menghadap kepada yang dipanggil, maka di sanalah ketidakbaikan dan su'ul adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya ketika kita berjanjian mesti dijelaskan dulu kepada para hadirin, mari kita akan melakukan salawatan, kita akan memuji Nabi. Diusahakan untuk kita fokus kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kita
betul-betul menghadap kepada Nabi karena Nabi dipanggil. Ketika Nabi menjawab, justru kadang-kadang orang yang memanggil itu sedang dalam keadaan lalai, sedang dalam keadaan tidak perhatian dengan Nabi SAW. Hal ini bisa dikembalikan kepada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima." Walau annahum, seandainya mereka ya secara umum kalau sekarang ya umat manusia, idzalamu anfusahum, ketika mereka zalim pada dirinya sendiri, artinya ketika mereka berbuat dosa, zalim, jauhkah, bisa datang kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, kata Allah. Artinya seandainya orang-orang yang banyak dosa, seandainya orang-orang yang zalim itu bisa datang menghadap Nabi, kapan? Ya kapan saja. Dulu pada saat Nabi SAW masih berada di dunia ini, datang menghadap, para sahabat menghadap, semua yang punya masalah menghadap. Nah, setelah Nabi wafat, apakah bisa menghadap? Sangat bisa. Kenapa? Karena ayat ini tidak terhapus, masih ada sampai sekarang. Jadi ayat ini tetap khitabnya. Jadi jauhkah wahai Muhammad, seandainya mereka yang banyak berlumuran dosa itu datang menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, tentu saja di dekat Nabi. Artinya kalau umpama berjanjian kita akan berusaha menghadap Nabi, berusaha mendekat kepada Nabi SAW dengan kalimat-kalimat yang khitab kepada Nabi, ya Rasulullah, marhaban, ya Nurul Ain, atau ya Habibi, ya Muhammad. Kita berusaha untuk menghadap Nabi. Kemudian di dalam perjanjian itu ada istighfar. Di belakang ada istighfar, dimohon ampun kepada Allah saat kita menghadap Nabi SAW. Kemudian wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut, untuk orang yang menghadap Rasulullah. Lawajadullaha tawwaban rahima. Pasti mereka orang-orang berdosa itu akan menemukan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menerima taubat mereka. Artinya begini, ya kita sempitkan pada berjanji. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama, datang kepada Nabi. Kemudian yang kedua, mohon ampun pada Allah, dekat Nabi, di dekat Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi memohonkan ampun untuk orang tersebut, maka pasti Allah ampuni. Jadi ada 3 poin itu. Nah sekarang 3 poin itu bisa kita lakukan dengan berjanjian atau dengan hal-hal lain yang sifatnya mendekat kepada Nabi SAW. Jadi yang pertama, berjanji itu menghadap Nabi, berusaha untuk menghadap Nabi SAW dengan panggilan khitab kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Itu khitab, mendekat, panggil Nabi. Kemudian yang kedua, setelah dekat dengan Nabi, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi umpama di kalimat berjanji itu kan ada kalimat Allah Subhanahu wa taala di akhir itu kan ada nadhaman yang bentuknya atau siganya istighfar. Ya Riyasi, ya Maladi, atau
Ya Allah, Allahumma ghfirli dzunubi. Banyak kalimat-kalimat istighfar. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memohonkan ampun. Artinya Rasulullah menjawab salam kita. Rasulullah artinya mendoakan kita. Maka 3 hal dilakukan, maka insya Allah secara husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, itu. Jadi kembalinya berjanjian itu, kita melakukan berjanji, kembalinya pada ayat itu bisa. Nah sekarang hukumnya, hukum panggil-panggil Nabi bagaimana? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau berwasilah, tawassul bin Nabi, bukan bijai. Kalau bijai pasti bin Nabi alaihi salatu wasallam, bidatin Nabi. Termasuk bukan boleh. Jadi kalau menurut para imam kan yang 4 semua membolehkan, artinya bukan sekedar boleh, artinya perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilata. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah adalah makanul qarib, mal makanul qarib ilallah, tempat posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah wasilah, perantara itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasilah itu kan antara lain, di samping berwasilah dengan Al-Quran kalamullah, berwasilah dengan sifat asma dan asma Allah, berwasilah dengan amal, berwasilah bin Nabi. Jadi ketika kita mengatakan umpamanya ya Allah, tawassaltu bika, tawassaltu ilaika binabiyika Nabi Rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, taghfirli, atau bagaimana, ya silakan, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan berwasilah atau bertawassul kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bertawassul kepada Allah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, itu dilakukan umat manusia sebelum Nabi dilahirkan ke dunia ini. Sudah banyak orang bertawassul. Artinya Nabi Muhammad alaihissalam sebelum dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, sudah banyak masyarakat atau manusia yang bertawassul, mohon pertolongan Allah dengan wasilah Nabi, dengan perantara Nabi alaihissalam. Contohnya dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi kanu, mereka masyarakat, min qablu, sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka masyarakat pada saat itu memohon pertolongan Allah, memohon kemenangan kepada Allah menghadapi orang-orang kafir dengan Nabi atau dengan asma Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi akhir zaman. Padahal Nabi belum dilahirkan. Falamma ja'ahum ma'arafu bihi kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ternyata mereka kafir kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Padahal sebelumnya, artinya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sudah mereka memohon pertolongan Allah dengan bertawassul kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau mereka saja bertawassul atau memohon pertolongan Allah dan oleh Allah diberikan pertolongan karena bertawassul dengan Nabi yang Nabi belum dilahirkan, apalagi sekarang umat Islam, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertawassul atau memohon pertolongan Allah dengan bertawassul kepada nabinya, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya keberadaan Nabi, keberadaan ayat tersebut tetap dan masih ada sebagai sejarah masa lalu, sebagai
praktek pada saat itu, sebagai praktek juga pada saat sekarang, dan sebagai jaza balasan dari Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Sehingga dengan hal atau beberapa hal tersebut, maka ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk berada pada bulan Maulid atau bulan Maulud ini, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita mendekatkan atau meningkatkan kedekatan diri kepada Allah dengan Rasulullah alaihissalam, tentu saja dengan banyak bersalawat kepada Nabi, dengan banyak mengenang atau mempelajari dan mengkaji kisah Nabi alaihissalam sejak dilahirkan, bagaimana Nabi waktu remaja, bagaimana Nabi alaihissalam saat dewasa atau dan setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, bagaimana perjuangan Nabi itu perlu kita pelajari, perlu kita kaji, dan perlu kita ketahui agar kita menjadi orang yang mencintai Nabi alaihissalam sekaligus mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan harapan terindah ketika kita nanti di kehidupan di rumah akhirat bersama Nabi alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Jadi orang yang paling dekat posisinya nanti di akhirat bersama, paling dekat dengan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu salawat oleh Allah diberi nilai 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk memperbanyak salawat. Tentu saja ketika kita mengadakan perkumpulan di masyarakat, kumpulan semua baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bagus, sangat bagus. Tapi apabila kita atau ada orang melakukannya dengan cara yang berbeda, seperti Barzanjian dengan menggunakan kitab Imam Al-Barzanji, karena itu berisi salawat dan puji-pujian kepada Nabi, maka insya Allah juga kita yakin bahwa mereka telah melakukan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu yang mesti kita lakukan di bulan Maulid. Jadi bersyukurlah kepada Allah dan perbanyaklah bersalawat kepada Nabi alaihissalam. Salawat itu artinya memohonkan rahmat untuk Nabi, mohon rahmat untuk Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah. Bahkan perintah Allah diimbangi dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, artinya kalau kalian betul-betul beriman, banyaklah bersalawat kepada Nabi. Bersalawatlah kepada Nabi yang banyak. Jadi bukan sekedar baca salawat, tapi bersalawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik salawat khitab, artinya langsung ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau ya habibi ya Muhammad sallallahu alaika, atau salawat ghaib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Silahkan, yang penting banyaklah, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ditambah banyak memuji atau mengungkapkan pujian kepada Nabi alaihi salatu wasallam, seperti kalimat dalam kitab Al-Barzanji itu, anta syamsun, anta badrun, Rasulullah engkau ibarat matahari yang telah menyinari dunia ini, anta badrun, engkau ibarat purnama yang telah menerangi jiwa kami, anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Walaupun Nabi sendiri selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al baina yadayya, Allahumma ij'al nuran baina yadayya
wa nuran an shimali an yamini wa nuran shimali wa nuran min wara'i wa nuran fi qalbi wallahumma ij'alni nuran. Jadi Nabi selalu berdoa seperti, ya Allah jadikan saya nur, cahaya. Dan pasti doa Nabi SAW dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Maka ketika kita mengucapkan anta nurun fauqa nurin, itu sangat betul. Walaupun di dalam Al-Qur'an firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Jadi nur yang ada di alam jagat raya ini termasuk di Nabi Muhammad SAW adalah nur min nurillah subhanahu wa ta'ala, cahaya dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaallah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kita semakin memperbanyak bersalawat kepada Nabi, khususnya di bulan Maulid ini, dan memperbanyak puja-pujian kepada Nabi SAW, sehingga insyaallah hal tersebut, kalau kita menghindar dari saling membenci, saling menghujat, maka insyaallah akan menjadi membawa kerukunan antara umat Islam, kebersamaan dan kebersatuan umat Islam. Jadi hindarilah saling hujat menghujat. Jangan suka menyalahkan orang lain, karena tidak berjanjian disalahkan, karena berjanjian disalahkan. Artinya kita mesti mengkaji apa itu berjanji, kita harus tahu, kita harus mempelajarinya, dan kita harus mempraktekkannya agar kita tidak mudah menyalahkan dan menghujat orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.